Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas soal Olimpiade Matematik yang berkaitan dengan deret aritmatika. Ini salah satunya muncul di Olimpiade tingkat kota tahun 2006. Ada dua tipe yang akan kita bahas. Tipe pertama seperti ini. Suku pertama diketahui, kemudian ini berbentuk variabel, C tambah 1, C tambah 3, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan suku terakhir 65. Kita diminta menjumlahkan ini, atau kaitannya adalah nilai dari deret. Ya. Menghitung jumlah deret, kita sudah tahu Sn rumusnya. Ya. N banyaknya data dikali awal tambah akhir. Awal itu biasanya simbolnya adalah A, suku pertama, kemudian akhir itu simbolnya UN. Ya. Ketika kita urai lagi, A, kemudian UN itu kan suku terakhir, berarti A ditambah N-1B, kita dapatkan rumus yang populer ini. Dari dua hal ini, yang paling utama, hakikatnya adalah banyaknya suku dikalikan suku awal tambah suku akhir dibagi dua. Ya, hakikatnya itu. Jadi ini hakikatnya adalah ini. N yang dimaksud adalah banyaknya suku. Ini adalah banyaknya suku. Ya, ini yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Yuk. Di sini kita bisa melacak B, karena B itu bisa kita dapatkan dari dua suku yang berdekatan. Misalnya suku ketiga dan suku kedua. Selalu dari kanan ke kiri kan? Atau dari 2 ke 1. Kita ambil dari 3 ke 2. C plus 3 dikurangi C plus 1. Kita uraikan min dikali C min C, min dikali 1 min 1. Kemudian C dengan min C saling hilang jadi 0. 3 ya, angka dengan angka, 3 dengan min 1 berarti 3 dikurangi 1 2. Kita dapatkan bedanya adalah 2. Nah, ketika bedanya 2, maka sudah sangat gampang. Suku pertamanya 3, bedanya 2. Berarti langsung saja 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, dan seterusnya sampai suku akhir 65. Ini soal deret biasa. Ya, jadi C plus 1 itu pasti bernilai 5, karena sudah kita dapatkan bedanya 2. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Yang jadi masalah adalah banyaknya suku berapa. Kita tidak tahu banyaknya suku dari 3 sampai 65 itu berapa. Ada dua cara yang akan kita bahas kali ini. Mencari banyak suku dari rumus UN. UN itu adalah suku terakhir. UN itu suku terakhir. UN itu rumusnya A plus N min 1B. Kita dapatkan 65. A-nya dapat 3, kemudian N min 1, B-nya 2. Ya, B itu beda. Kemudian N-1 kali 2, 3 pindah ke sana jadi pengurang, sehingga 65 dikurangi 3 jadi 62. 2 dikali N, 2N, 2 dikali min 1, min 2. Untuk membongkar tanda kurung harus dikalikan dua-duanya. Min 2 pindah ruas jadi 62 tambah 2 adalah 64. Sehingga N kita dapatkan 32. Ya. N banyaknya data 32. Sehingga banyaknya suku atau banyaknya data 32, suku awalnya adalah 3, suku terakhirnya adalah 6, 5. Ya. 32 bisa dibagi 2, sederhana, jadi 16. 3 tambah 65, 68. 16 kali 68, 1088. Ini jawabannya. Baik, sekarang akan kita bahas cara lain mencari banyaknya suku. Ya. Banyaknya suku dari UN seperti ini. Ya, cuman ini terikat pada A. Ya. Ada teknik lain yang ini. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya sudah sertakan link di atas, tinggal diklik. Ya. Penggunaan rumus-rumus ini. Ya. Jadi lebih jelas. Di sini, fleksibelnya adalah, meskipun A tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau rumus ini tergantung pada A. Kalau rumus ini
asalkan satu suku aja. Suku kelima, suku keempat, suku kemanapun selain A itu bisa kita dapatkan. Kalau pakai yang ini tidak bisa. Ini lebih fleksibel. Nah, patokannya kebetulan A yang diketahui, suku pertama diketahui. Sehingga kita bisa langsung. NT itu nilai target. Targetnya selalu suku terakhir, 65. Sehingga targetnya 65, patokan kita berawal dari 3, ya, dikurangi 3. Ini selalu pengurang, dikurangi 3. Dibagi B, B itu beda, bedanya 2. Tambah patokan, patokannya 1. Jadi yang dipakai adalah ini patokan, ini nilai patokan, ini indeks patokan. 1. Ya, angka 1 di sini suku pertama. Kalau diketahui suku ketiga, tambah 3. Silakan nanti disimak link yang tadi ditampilkan. 65 dikurangi 3, 62. Dibagi 2, tambah 1. 62 dibagi 2, 31, mohon maaf, tambah 1. Hasilnya adalah 32. Jawabannya persis sama. Ya, itu cara mencari N. Baik, tipe kedua. Berbeda sedikit. Ya, berbeda sedikit dengan tipe pertama. Suku pertama tidak diketahui berapa. Semuanya dalam bentuk variabel. Nah, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau kita tulis 50 itu sebagai suku terakhir atau UN saja. Ya. Di sini kita akan lebih gampang melacak, menghitung berapa banyak data jika kita start dari sini. Karena di sini ada angka yang gampang menghitung. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Berarti segini N gitu ya. Misalkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan 5 suku. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai N. Yang terakhir disebutkan N berarti N suku. Sangat gampang. Yang ini bagaimana? Ini kan 1, berarti totalnya aja. Sukunya N plus 1. Seperti itu. Nah, UN itu kan 50 ya. Sehingga total segini adalah N plus 1. Banyaknya suku N plus 1, suku awalnya A karena tidak diketahui, kemudian suku akhirnya 50. Ya, suku akhirnya 50. Dibagi 2, totalnya harus 1139. Ya, rumus ini yang kita pakai. Nah, ketika kita menemukan bentuk ini, gampang, tinggal dikali silang saja. 2 dikali 1139, kita hasilkan 2278. Di pause dulu sebentar. Ini sering kita dapatkan dalam soal-soal olimpiade. Ada sebuah angka, kemudian di sini ada perkalian, ya, faktor perkalian. Maka biasanya ini dipecah menjadi perkalian juga 2 bilangan. Masalahnya adalah berapa. Nah, tipsnya biasanya paling umum angka yang digunakan adalah bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan-bilangan ini ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Yang dipakai bilangan-bilangan itu. Nah, tapi mana yang bisa kita pilih? Ya, kita bisa mencoba-coba. Patokan kita adalah 50. Pasti bilangannya tidak kurang dari 50. Ya. Karena A itu positif, maka pasti 51, 52, dan seterusnya untuk bilangan ini. Ya. Karena bilangan prima bisa 2 kemungkinan, bisa yang N plus 1 bilangan prima atau A plus 50 yang bilangan prima. Ya, kita asumsikan aja yang ini dulu aja biar gampang. Berarti harus lebih dari 50. Yang dibidik lebih dari 50 kan 53. 59, 61, 67. 71 dan seterusnya. Ya. 2278 kalau kita bagi dengan 53, kita pilih dulu 53. Dibagi 53, hasilnya adalah 42,9. Ya, jadi 2278 itu 53 dan 42,9. Ini tidak kita harapkan karena kita ingin dua-duanya pas, tidak berbentuk koma. Maka 53 itu bukan pilihan kita. Ya. Nah, 42,9 itu dekat kemana? Dekat ke 43 kan?
dekat ke 43. Nah, kita coba 43 kan ada di sini, maksudnya dekat ke sini ya. Kita coba karena bisa dua arah ya. 43 kita coba. Ternyata 43 pun menghasilkan 52,9. Ya, jadi ini harus kita coba juga. Kemudian 47 juga kita coba, ternyata hasilnya koma. Berarti salah. Kemudian 59 kita coba, ternyata masih koma pasangannya. 61 juga koma, yang pas adalah 67. 67 menghasilkan 34. Jadi salah satu saja yang kita pilih kemudian menghasilkan tanpa koma, maka angka itu kita tangkap. Ya. Sehingga yang bersesuaiannya N plus 1 pasti jodohnya dengan 34. Kesimpulan kita demikian. A plus 50 pasti 67. Karena apa? Karena A plus 50 harus lebih dari 50, artinya ini kan kurang, berarti bukan ini. A tambah 50 pasti yang dimaksud adalah 67. Dicari nilai A, maka kita dapatkan dari sini. A-nya 67 dikurangi 50, 17. Seperti itu. Baik, untuk memahirkan, silakan bisa dicoba. Ada 4 soal latihan.